Selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada Bu Aan sebagai dosen pengampu intermediate 2 dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai PSAK 2 yaitu laporan arus kas. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Firly Aulia dengan NIM 2022 50305, lalu ada Novia dengan NIM 2022 50154, Dina Halim dengan NIM 2022 50161, Alessandra Bianca dengan NIM 2022 50164, serta Sevian Tibun dengan NIM 2022 50315. Nah, untuk pendahuluannya, yaitu terdapat tujuan, di mana tujuan dari pernyataan ini adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan serta rakas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan selama suatu periode. Lalu berikutnya mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup. Dalam paragraf 1 itu dinyatakan mengenai entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Lalu pada paragraf ketiga itu dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan entitas berkepentingan untuk mengetahui bagaimana entitas tersebut menghasilkan serta menggunakan kas dan setara kasnya. Hal tersebut bersifat umum dan tidak bergantung pada aktivitas entitas, serta apakah kas dapat dipandang sebagai produk entitas, seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasarnya, entitas itu membutuhkan kas dengan alasan yang sama, meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas utama penghasil pendapatan atau principal revenue producing activities. Entitas itu membutuhkan kas untuk melaksanakan usahanya, melunasi kewajibannya, dan membagikan dividen kepada investor. Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan ini itu mensyaratkan seluruh entitas menyajikan laporan arus kas. Nah, terdapat manfaat informasi arus kas. Pada paragraf 4 dinyatakan bahwa jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, maka laporan arus kas dapat menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuannya untuk memengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai entitas. Informasi tersebut juga meningkatkan keterbandingan pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan dampak penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi serta peristiwa yang sama. Selain itu, pada paragraf 5 itu dinyatakan juga bahwa informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, serta kepastian arus kas masa depan. Informasi arus kas historis juga berguna untuk meneliti ketepatan dari penilaian masa lalu atas arus kas masa depan dan dalam menguji hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto serta dampak perubahan harga. Selanjutnya mengenai definisinya. Pada paragraf 6 itu dinyatakan pengertian pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK ini. Yang pertama itu ada aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Lalu ada aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi serta aktivitas pendanaan. Lalu yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas serta pinjaman entitas. Lalu yang keempat itu ada arus kas, yaitu arus kas masuk dan keluar kas dan setara kas. Selanjutnya ada kas, yaitu terdiri atas kas saldo atau cash on hand, serta rekening giro atau demand deposits. Yang terakhir ada setara kas atau cash equivalent, yaitu investasi yang sifatnya itu sangat liquid, berjangka pendek, yang dapat dengan cepat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
Lalu selanjutnya ada kas dan setara kas. Pada paragraf 7 itu dinyatakan bahwa setara kas itu memiliki tujuan memenuhi komitmen jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Di mana untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi itu harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan. Umumnya memenuhi kualifikasi sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu, sebagai contoh 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Nah, investasi dalam bentuk ekuitas itu tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi dalam bentuk ekuitas tersebut adalah setara kas. Contohnya yaitu saham preferen yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh temponya serta tanggal penebusan yang telah ditentukan. Lalu pada paragraf 8 itu dinyatakan di mana pinjaman bank itu kan umumnya dipertimbangkan sebagai aktivitas pendanaan. Nah, tetapi ada di beberapa negara cerukan atau bank overdraft yang dibayarkan lagi berdasarkan permintaan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas. Nah, di mana dalam keadaan tersebut, cerukan ini termasuk komponen kas dan setara kas. Karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut mengakibatkan saldo bank sering berfluktuasi dari saldo positif menjadi negatif atau overdrawn. Lalu selanjutnya, dalam paragraf 9 itu dinyatakan bahwa arus kas itu tidak termasuk perpindahan di antara pos-pos yang termasuk dalam kas atau setara kas. Nah, di sini karena komponen tersebut itu lebih merupakan bagian dari pengelolaan kas entitas daripada sebagai bagian dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, pengelolaan kas termasuk investasi atas kelebihan kas dalam setara kas. Selanjutnya mengenai penyajian laporan arus kas. Nah, pada paragraf 10 itu dinyatakan bahwa laporan arus kas itu melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Di mana pada paragraf 11 itu dinyatakan bahwa entitas itu menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Di mana klasifikasi arus kas itu berdasarkan aktivitas menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai dampak aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Nah, informasi ini tuh dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Lalu pada paragraf ke-12, itu dinyatakan juga bahwa suatu transaksi tunggal itu dapat mencakup beberapa arus kas yang diklasifikasikan secara berbeda. Sebagai contoh, jika terdapat pelunasan pinjaman bank mencakup keduanya, pokok pinjaman dan bunga, maka unsur dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Nah, lalu mengenai aktivitas operasi di dalam paragraf 13 dinyatakan bahwa jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi itu adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas itu telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan juga melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Nah, informasi tentang komponen spesifik atas arus kas operasi historis itu berguna dalam hubungannya dengan informasi lain dalam memperkirakan arus kas operasi di masa depan. Lalu pada paragraf ke-14 itu dinyatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Jadi arus kas tersebut umumnya itu dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi itu ada penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa, lalu juga ada penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, serta pendapatan lain. Ada juga pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, dan lain sebagainya. Nah, lalu pada paragraf ke-15 itu juga dinyatakan bahwa entitas itu dapat memiliki efek dan pinjaman yang diberikan atau security and loans untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, yang dimana dalam hal ini itu dapat disamakan dengan persediaan yang diperoleh secara spesifik untuk dijual kembali.
Maka dari itu, arus kas yang timbul dari pembelian dan penjualan dalam transaksi efek yang diperjualbelikan atau diperdagangkan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Dan serupa dengan hal tersebut, uang muka atau cash advance dan pinjaman oleh lembaga keuangan itu umumnya diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi karena berkaitan dengan aktivitas utama penghasil pendapatan lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya mengenai aktivitas investasi. Pada paragraf ke-16 itu dinyatakan bahwa pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi itu penting karena arus kas tersebut merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, ada beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi, yaitu yang pertama itu ada pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, serta aset jangka panjang lain, di mana pembayaran ini itu masuk kaitannya dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Lalu selain itu ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Nah, jika suatu kontrak itu dicatat sebagai lindung nilai atas suatu posisi teridentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama, seperti arus kas dari posisi yang dilindung nilainya. Nah, lalu selanjutnya mengenai aktivitas pendanaan, di mana pada paragraf 17, pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan itu merupakan hal yang penting karena hal tersebut berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Contohnya itu seperti penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas, lalu ada pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, lalu ada penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. Lalu juga ada pelunasan pinjaman bank, serta pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Seperti yang kita tahu, di dalam aktivitas operasi terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaannya adalah pada metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan pembayaran kas bruto itu harus diungkapkan. Sedangkan pada metode tidak langsung, laba maupun rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu maupun masa depan, serta pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan investasi maupun pendanaan. Pada PSAK 2 ini, entitas ini dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Karena dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama atas penerimaan dan pembayaran kas bruto dapat ditentukan dari catatan akuntansi ekuitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok, penghasilan ataupun beban bunga, serta penghasilan atau beban lainnya untuk suatu lembaga keuangan. Dan pos-pos lainnya dalam laba rugi dan penghasilan komparatif lain untuk perubahan persediaan piutang usaha dan utang usaha selama periode berjalan, pos non-kas lainnya, dan pos lain di mana kasnya berdampak pada arus kas investasi serta pendanaan. Kemudian pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Apabila ada arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan, itu dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto, yaitu penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan dibandingkan aktivitas entitas itu sendiri, serta penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Kemudian arus kas dalam pelaporan valuta asing.
Arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing atau kurs asing dicatat dengan mata uang fungsional entitas, yaitu mata uang yang digunakan entitas untuk mencatat dalam laporan keuangan perusahaannya. Nah, maka akan dicatat dengan mata uang fungsional itu dan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Apabila terjadi arus kas pada entitas anak di luar negeri, maka akan dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional perusahaan dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Apabila terjadi keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasikan atau yang biasa kita kenal dengan unrealized gain or loss yang timbul dari perubahan kurs valuta asing, itu bukan merupakan arus kas. Namun apabila terdapat dampak perubahan kurs atas kas maupun setara kas dalam valuta asing yang dilaporkan dalam arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir dan setara kas, maka harus diungkapkan. Kemudian terkait dengan bunga serta dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing harus diungkapkan secara terpisah. Masing-masing bisa diklasifikasikan secara konsisten antara periode sebagai aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan oleh perusahaan tergantung dengan tujuan serta eh, alasan dari aktivitas masing-masing tersebut. Sebagai contoh, bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima oleh lembaga keuangan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Sedangkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan. Mengapa begitu? Karena dividen yang dibayarkan merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Itu merupakan bagian dari pendanaan karena kita ini berhubungan dengan share capital ordinary maupun share capital preference seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian terkait dengan pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jadi pada dasarnya pajak penghasilan ini akan dicatat sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian, pajak penghasilan dikenakan atas transaksi yang menghasilkan arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas. Apabila arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasi dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas, maka arus kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi sesuai dengan kepentingan aktivitas tersebut. Kemudian jika ada investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, maupun ventura bersama atau yang kita kenal sebagai joint venture. Maka dalam hal ini investor akan maka dalam hal ini menggunakan metode ekuitas atau metode biaya, sehingga investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas, yaitu hanya pada arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Sebagai contoh adalah jumlah dividen atau uang muka yang diterima oleh investor maupun investi. Kemudian, entitas yang melaporkan bagian kepentingannya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas memasukkan dalam laporan arus kasnya. Arus kas atas investasinya pada entitas asosiasi atau ventura bersama serta distribusi dan pembayaran atau penerimaan lain antara entitas tersebut dengan entitas asosiasi atau ventura bersama itu harus diungkapkan pada laporan arus kas. Setelah ini kita membahas perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak maupun pada bisnis lain. Jadi perusahaan itu juga mencatat laporan arus kas apabila memiliki entitas anak maupun bisnis lain, yaitu gabungan arus kas. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai
aktivitas investasi. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut, yaitu jumlah imbalan yang dibayarkan maupun diterima, bagian dari imbalan terdiri dari kas maupun setara kas, jumlah kas dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang, serta jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang, diringkas berdasarkan kategori utamanya. Kemudian arus kas yang timbul dari perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian di arus kas dari aktivitas pendanaan, kecuali entitas anak dimiliki oleh entitas investasi perusahaan. Kemudian perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian, seperti pembelian atau penjualan selanjutnya instrumen ekuitas entitas anak oleh entitas induk dicatat sebagai transaksi ekuitas. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu tentang transaksi non-kas. Nah, di sini ada paragraf yang menyatakan bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas akan dikeluarkan dari laporan arus kas, di mana nantinya transaksi tersebut akan diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Nah, tidak dimasukkannya transaksi non-kas dalam laporan arus kas ini akan konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebagaimana pos tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode saat ini. Nah, kemudian contoh-contoh dari transaksi non-kas sendiri ada yang pertama perolehan aset baik secara kredit maupun melalui sewa. Yang kedua adalah akuisisi suatu entitas melalui penerbitan instrumen ekuitas. Dan yang terakhir adalah konversi utang menjadi ekuitas. Oke, selanjutnya adalah perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini paragraf pertamanya menyatakan bahwa entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Nah, sebelumnya kita akan tahu dulu apa sih liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan itu. Nah, liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas di mana arus kas atau arus kas masa depan akan diklasifikasikan pada laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, sini entitas itu akan mengungkapkan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah perubahan dari arus kas pendanaan. Yang kedua, perubahan yang timbul dari perolehan atau kehilangan pengendalian entitas anak atau bisnis lainnya. Yang ketiga adalah dampak perubahan tingkat kurs dan valuta asing. Yang keempat, perubahan pada nilai wajar. Dan yang kelima adalah perubahan lainnya. Nah, selain itu, paragraf ini juga diterapkan untuk perubahan pada aset keuangan jika arus kas atau arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut termasuk dalam arus kas aktivitas pendanaan. Oke, next kita masuk ke komponen kas dan setara kas. Nah, di sini disebutkan bahwa entitas itu mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, di mana dampak setiap perubahan dalam kebijakan untuk menentukan komponen kas dan setara kas akan dilaporkan sesuai dengan PSAK 25, yaitu tentang kebijakan estimasi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengungkapan lainnya. Nah, di sini tertulis bahwa entitas itu mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta komponen manajemen, di mana dalam keadaan tertentu itu ada saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas itu tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha. Misalnya, itu saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan kontrol lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lainnya, sehingga
saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Oke, di sini ada informasi tambahan yang relevan yang mungkin berguna dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas entitas, di mana informasi tambahan ini dianjurkan untuk mencakup yang pertama, jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan yang mungkin tersedia untuk aktivitas operasi masa depan dan untuk menyelesaikan komitmen modal dengan mengindikasikan pembatasan penggunaan fasilitas ini. Yang kedua, jumlah gabungan arus kas yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi yang terpisah dari arus kas yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas operasi. Dan yang terakhir adalah jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari setiap segmen yang dilaporkan. Oke, kita lanjut ke tanggal efektifnya PSAK 2 ini ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah entitas akan menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Yang kedua, entitas akan menerapkan penyesuaian paragraf 16, 37, 38, 40A, 42A, 42B, dan 50 huruf B untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tahun 1 Januari 2015. Oke, kita sekarang masuk ke contoh ilustratifnya ya. Nah, ini kita akan kasih contoh tapi tentang laporan arus kas untuk entitas bukan lembaga keuangan. Nah, di sini diketahui kalau nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas akan diasumsikan sebagai berikut. Ini dalam satuan rupiah. Nah, di mana persediaannya itu adalah Rp100, piutang usahanya Rp100, kasnya Rp40, aset tetapnya Rp650, kemudian utang usahanya Rp100, dan utang jangka panjangnya itu Rp200. Oke, di sini ada informasi tambahan untuk penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, semua saham entitas anak diperoleh dengan harga Rp590, kemudian Rp250 diperoleh dari penerbitan modal saham. Kemudian yang ketiga, Rp250 diperoleh dari pinjaman jangka panjang. Yang keempat, beban bunga sebesar Rp400 telah dibayar sebesar Rp170 selama periode tersebut, di mana Rp100-nya itu merupakan beban bunga periode sebelumnya yang juga dibayarkan selama periode tersebut. Oke, yang terakhir adalah dividen yang dibayarkan itu sebesar Rp1.200. Oke, ini informasi tambahan selanjutnya ya, yaitu liabilitas pajak pada awal dan akhir periode itu masing-masing sebesar Rp400 dan Rp1.000, di mana selama periode itu disisihkan Rp200 untuk tambahan pajak. Nah, pajak yang terutang dari dividen yang diterima itu berjumlah Rp100. Oke, informasi selanjutnya adalah pabrik dengan nilai buku Rp80 dan akumulasi depresiasi sebesar Rp60 dijual dengan harga Rp20. Nah, informasi selanjutnya itu, selama periode tersebut, entitas itu memperoleh aset tetap dan aset hak guna terkait aset tetap itu dengan harga Rp1.250, di mana Rp900-nya itu terkait aset hak guna. Kemudian, pembayaran kas sebesar Rp350 itu digunakan untuk pembelian aset tetap. Nah, informasi tambahan yang terakhir adalah piutang usaha pada akhir periode, termasuk bunga piutang sebesar Rp100. Jadi di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode yang berakhir tahun 2000 sekian. Di sini ada pendapatan yaitu 30.650 dikurangi beban pokok penjualan 26.000 yang akan menghasilkan laba bruto 4.650 yang akan dikurangi dengan beban depresiasi 450, beban administrasi penjualan dan penjualan minus 910, beban bunga minus 400, penghasilan investasi 500, dan kerugian selisih kurs minus 40. Yang dimana akan mendapatkan laba sebelum pajak 3.350. Dan dimana akan kita kurangi dengan pajak penghasilan minus 300, yang akan kita dapatkan laba netonya yaitu senilai 3.050. Di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian pada akhir tahun sekian,
yang dimana ada aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Bisa kita lihat di sini untuk asetnya yaitu kas dan setara kasnya yaitu 230 dan 160. Untuk piutang usahanya yaitu 1.900 dan 1.200. Untuk persediaannya yaitu 1.000 dan 1.950. Untuk investasi portofolionya yaitu 2.500 dan 1.910. Untuk akumulasi depresiasinya yaitu kita akan kurangi dengan minus yaitu 1.450 dan minus 1.060. Yang dimana kita akan dapatkan aset tetap atau netonya yaitu 2.280 dan 850. Kita akan dapatkan total asetnya itu senilai 7.910 dan 6.660. Di sini bisa kita lihat juga untuk komponen liabilitasnya yaitu ada utang usaha yaitu 250 dan 1.890. Untuk utang bunganya yaitu 230 dan 100. Untuk utang pajak penghasilan yaitu 400 dan 1.000. Untuk utang jangka panjangnya yaitu 2.300 dan 1.040. Akan didapatkan total liabilitasnya yaitu senilai 3.180 dan 4.030. Di sini untuk ekuitasnya kita akan juga hitung totalnya yaitu dari modal saham dan saldo laba. Untuk modal sahamnya yaitu 1.500 dan 1.250. Untuk saldo labanya yaitu 3.230 dan 1.380. Kita dapatkan total ekuitasnya yaitu senilai 4.730 dan 2.630. Kita akan mendapatkan total liabilitas dan ekuitasnya yaitu senilai 7.910 dan 6.660. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan arus kas metode langsung dan laporan arus kas metode tidak langsung. Di sini bisa kita lihat di dalam laporan arus kas metode langsung ada dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di mana sebenarnya dalam metode langsung sama metode tidak langsung ini untuk komponen aktivitas investasi dan pendanaannya itu sama. Cuman tuh bedanya di bagian aktivitas operasinya saja. Jadi kita akan bahas dulu untuk metode langsung untuk aktivitas operasinya. Yaitu aktivitas operasinya ada penerimaan kas dari pelanggan yaitu senilai 30.150, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan minus 27.600, yang akan kita dapatkan kas yang dihasilkan dari operasi pembayaran bunga yaitu senilai 2.550. Bukan, maksud saya kas yang dihasilkan dari operasinya yaitu senilai 2.550 yang akan kita kurangi dengan pembayaran bunga yaitu 270 dan kita akan kurangi juga dengan pembayaran pajak penghasilan minus 900. Yang dimana kita akan dapatkan kas neto dari aktivitas operasinya yaitu 1.380. Untuk aktivitas investasinya yaitu dari akuisisi entitas yaitu minus 950, pembelian aset tetap yaitu minus 350, untuk hasil dari penjualan peralatannya 20, penerimaan bunga 200, penerimaan dividen 200, yang dimana kita dapatkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasinya itu senilai 480. Untuk arus kas dari pendanaannya yaitu dari hasil penerbitan modal saham senilai 250, hasil dari pinjaman sewa pembiayaan 250, pembayaran utang sewa minus 90, untuk pembayaran dividen minus 1.200, yang dimana kita akan dapatkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaannya yaitu minus 790. Yang dimana kalau kita totalkan dari aktivitas operasinya, investasi, dan pendanaannya, kita akan dapatkan yaitu kenaikan neto kas dan setara kasnya yaitu 110. Di mana kita akan tambahkan juga dengan kas pada awal periode yaitu 120 dan kita akan dapatkan kas akhir periodenya yaitu 230. Untuk arus kas metode tidak langsungnya, jadi bedanya itu cuma di bagian aktivitas operasinya saja. Jadi di sini itu laba sebelum pajak yaitu 3.350. Untuk penyesuaiannya ada depresiasi, kita akan kurangkan dengan depresiasi 450, kita akan kurangkan dengan kerugian selisih kurs 40, penghasilan investasi minus
500 maksud saya untuk tadi depresiasi dan kerugian selisih cost-nya tadi itu positif ya. Untuk beban bunganya yaitu 400 dan kita akan dapatkan totalnya yaitu 3.740. Di sini nggak cuma sampai sana, jadi ada kenaikan piutang usaha dan piutang lainnya yaitu minus 500, penurunan persediaan yaitu 1.50. Untuk penurunan utang usahanya yaitu minus 1.740, kita akan dapatkan kas yang dihasilkan dari operasinya yaitu 2.550. Untuk pembayaran bunganya kita kurangkan juga yaitu 270. Untuk pembayaran pajak penghasilannya minus 900, yang dimana kita akan dapatkan kas neto dari aktivitas operasinya yaitu 1.380. Untuk arus kas aktivitas investasinya yaitu dari akuisisi entitas minus 550, pembelian aset tetap minus 350, hasil dari penjualan peralatan yaitu 20, penerimaan bunga 200, penerimaan dividen 200, di mana kita akan dapatkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasinya yaitu minus 480. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaannya, yaitu dari hasil dari penerbitan modal saham 250, hasil dari pinjaman sewa pembiayaan 250, pembayaran utang sewa minus 90, pembayaran dividen minus 1.200, yang dimana kita akan dapatkan kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu minus 790. Kalau kita totalkan juga untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, kita akan dapatkan yaitu kenaikan neto kas dan setara kasnya yaitu 110. Kita akan tambahkan dengan kas pada awal periode yaitu 120 dan kita akan dapatkan kas pada akhir periode yaitu 230. Di sini kita akan masuk ke dalam catatan atas laporan arus kas atau metode langsung dan metode tidak langsung. Di sini untuk A-nya yaitu perolehan pengendalian atas entitas anak, yang dimana selama periode ini kelompok memperoleh pengendalian atas entitas anak X, yang dimana nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitasnya yang diambil alih adalah sebagai berikut. Jadi di sini bisa kita lihat ada kasnya 40, persediaannya 100, piutang usahanya 100, aset tetapnya 650, utang usahanya minus 100, utang jangka panjangnya minus 200, kita akan dapatkan total harga belinya yaitu 590. Yang dimana akan dikurangi dengan kas dari akuisisi entitas anaknya, yaitu minus 40, yang kita akan dapatkan arus kas netonya yaitu untuk pengendaliannya 550. Oke, selanjutnya ada aset tetap. Selama periode, kelompok usaha memperoleh aset tetap dan aset hak guna terkait aset tetap dengan nilai gabungan 1.250, di mana sebesar Rp900 terkait aset hak guna. Pembayaran kas sebesar Rp350 digunakan untuk membeli aset tetap. Nah, selanjutnya ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini terdiri dari kas dan saldo bank serta investasi dalam instrumen pasar uang. Kas dan setara kas dalam laporan arus kas meliputi jumlah-jumlah dalam laporan posisi keuangan seperti di gambar berikut. Di sini ada kas dan saldo bank sebesar 40 dan 25. Ada investasi jangka pendek juga sebesar 190 dan 135, dan kas dan setara kas yang dilaporkan sebelumnya adalah sebesar 230 dan 160. Lalu kemudian dikurang dengan dampak perubahan kurs valuta sebesar 40, dan dapat hasilnya kas dan setara kas dinyatakan kembali sebesar 230 dan 120. Kas dan setara kas pada akhir periode meliputi rekening deposito bank sebesar Rp100 yang dimiliki oleh entitas anak dan tidak dapat digunakan secara bebas oleh pemilik perusahaan atau holding company karena adanya pembatasan arus mata uang. Kelompok usaha mempunyai fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp2.000, di mana sebesar Rp700 ini diantaranya hanya dapat digunakan untuk ekspansi di masa depan. Selanjutnya ada informasi segmen. Di informasi segmen ini dijelaskan dalam contoh ilustratifnya ini, kalau contoh ini hanya menunjukkan jumlah periode berjalan. Jumlah periode sebelumnya disyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan, kecuali jika entitas pertama kali menerapkan amandemen PSAK 2. Maka di sini terdapat
Di segmen A ada arus dari aktivitas operasi sebesar 1.520 dan segmen B sebesar 140 dan segmen C sebesar 1.380. Untuk aktivitas investasi di segmen A terdapat 640, di segmen B terdapat 160 dan di segmen C terdapat 480. Di aktivitas pendanaan di segmen A terdapat 570, segmen B terdapat 220 dan segmen C terdapat 790. Di total di segmen A-nya itu 310, segmen B-nya itu 200 dan segmen C-nya itu 110. Selanjutnya ada rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan yang di sebelah kiri atas ini. Lalu ada alternatif penyajiannya yaitu secara metode tidak langsung di kanan bawah. Sebagai alternatif dalam laporan arus kas dengan metode tidak langsung, laba operasi sebelum perubahan modal kerja kadang-kadang disajikan seperti gambar yang di kanan bawah ini, di mana terdapat pendapatan di luar penghasilan investasi sebesar Rp30.650 dan biaya operasi di luar depresiasi sebesar Rp26.910 dikurang maka dapat hasilnya laba operasi sebelum perubahan modal kerja yaitu sebesar Rp3.740. Selanjutnya ada laporan arus kas untuk lembaga keuangan. Di contoh ini hanya menampilkan jumlah periode yang berjalan. Jumlah komparatif untuk periode terdekat sebelumnya disajikan sesuai dengan PSAK 1. Nah, di sini kita melakukan penyajian dengan metode langsung. Di sini terdapat arus kas dari aktivitas operasi, dapat arus kas dari aktivitas investasi, serta arus kas dari aktivitas pendanaan. Maka didapat kas dan setara kas pada akhir periode sebesar Rp8.840. Selanjutnya ada rekonsiliasi liabilitas yang timbul atas pendanaan. Di contoh ini mengilustrasikan satu kemungkinan cara untuk menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf sebelumnya. Maka di contoh ini menunjukkan jumlah periode berjalan. Jumlah periode sebelumnya disyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSAK 1. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.